Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala bala dan bencana. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, pada kesempatan ini saya dapat melanjutkan kembali kajian hadis secara online. Kajian hadis yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Dan kajian ini dapat diikuti melalui media YouTube Syiar Islam Channel atau melalui Facebook Syiar Islam Media. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 40 dan kali ini kita lanjutkan ke pembahasan hadis nomor 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Abdillah yakni Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berbaring dengan berbantalkan burdahnya di bawah naungan Ka'bah, di bawah naungan bayangan Ka'bah. Faqulna, kata kami, ala tantasirulana, ala tad'ulana. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak segera meminta pertolongan kepada Allah untuk kami dan tidak segera berdoa kepada Allah agar Allah segera menolong kami? Karena di dalam hadis ini terkandung bahwa Khabbab bin al-Arat ini mengalami penderitaan akibat perlakuan yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada waktu itu, sehingga perlakuan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu sudah sangat melampaui batas, dan Khabbab bin Arat juga merasakan penderitaan yang luar biasa. Maka oleh karena itu beliau meminta kepada Nabi agar segera berdoa meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah segera menolongnya. Akan tetapi Nabi merespon permohonan Khabbab bin Arat ini dengan menyampaikan nasihat. Kata Nabi, qad kana man qablakum, sungguh benar-benar ada orang-orang sebelum kamu mengalami penderitaan yang lebih berat daripada yang kamu rasakan, yaitu yu'khadur rajulu, seorang muslim, seorang mukmin ditangkap, fayuhfaru lahu fil ar, kemudian digali galian di bumi, dibuatkan sumur, dibuatkan parit, fayuj'alu fiha, lalu dilemparkan ke dalam galian itu, ke dalam lubang itu,
ke dalam sumur itu atau ke dalam parit itu, summa yu'ta bil minsyari, lalu didatangkanlah gergaji, fayudau ala ra'si, gergajinya disimpan di atas kepala, fayuj'alu nisfain, lalu digergaji orang itu sampai terbelah menjadi dua, dari kepala sampai ke selangkangannya. Wa yumsatu bi amsatil hadid, kemudian dia disisir dengan sisir besi. Maduna lahmihi wa azmihi, yaitu disisir dengan sisir besi antara daging dan tulangnya. Tapi ma yasudduhu zalika an dini, kata Nabi, perlakuan yang menyakitkan, siksaan yang begitu berat itu tidak membuat orang-orang mukmin terdahulu berpaling dari agamanya. Kemudian Nabi melanjutkan nasihatnya, wallahi, kata Nabi, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra, sungguh benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan ini. Sungguh benar-benar Allah akan menyempurnakan agama ini. Sungguh benar-benar Allah akan menyempurnakan ibadah kita ini, hatta yasirar raqibu min Son'a, sehingga seorang yang melakukan perjalanan dengan berkendaraan min Son'a, dari Son'a. Son'a itu dijelaskan di dalam syarahnya adalah Madinatun azimatun bil Yaman, sebuah kota besar yang berada di Yaman. Wakila innaha Madinatun bisyam, ada juga yang mengatakan itu sebuah kota di Syam. Hatta yasira raqibu min Son'a, sehingga seorang yang ar-raqib melakukan perjalanan dengan menunggang unta, dengan menunggang kuda, min Son'a, dari San'a, ila Hadramaut, menuju ke Hadramaut. Hadramaut itu Madinatun bi qurbil Yaman, sebuah kota yang berada di dekat Yaman. La yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali takut kepada Allah. Tidak takut penjahat, tidak takut diganggu, kecuali hanya takut kepada Allah. Waziba ala ghanamihi, dan dia juga tidak takut kambing-kambingnya dimakan oleh serigala. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi sungguh kalian itu tergesa-gesa. Nah, ini termasuk alamatun min alamatin nubuwah, termasuk satu ciri dari ciri-ciri kenabian, bahwa Allah telah memberitakan kabar gembira kepada Nabi, satu saat kemenangan itu akan kamu peroleh. Satu saat Islam ini akan jaya. Satu saat Islam ini akan gemilang. Tetapi sebelumnya Allah menguji kita, Allah menguji kalian semua, sejauh mana kekuatan keimanan dan kesabaran kalian ketika dihadapkan dengan ujian seperti ini. Nah, ini termasuk alamatun min alamatin nubuwah. Wa fi riwayatin, di dalam salah satu riwayat, wa huwa mutawassidun burdatan. Ketika Khabbab bin Al-Arat mengadukan penderitaannya atas perlakuan menyakitkan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, wa huwa mutawassidun burdatan. Ketika itu Nabi berbaring, beristirahat, berbantalkan burdahnya. Wa qad laqina minal musyrikina syiddatan, padahal justru kita sedang menghadapi ancaman dahsyat dari kelompok orang-orang musyrik. Jadi Nabi menghadapi ancaman dahsyat, ancaman yang membahayakan dari orang-orang musyrik yang benar-benar mau memusnahkan Islam, benar-benar mau membunuh Nabi dan para sahabatnya, tetapi Nabi menghadapinya dengan begitu santai. Sampai di dalam hadis ini Nabi masih sempat beristirahat, tiduran di pinggir Ka'bah, di balik, di bawah naungan bayangan Ka'bah, ketika Khabbab Al-Arat ini sudah merasa ketakutan.
Nah, siapa Khabbab al-Arat ini? Khabbab bin al-Arat ini termasuk sahabat Nabi dari kelompok al-awwalin, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan budak berian yang diperdagangkan di Mekah pada saat itu. Dan Khabbab bin Arat ini termasuk satu di antara sahabat yang mengalami penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Biografi beliau adalah Khabbab bin Arat bin Jandalah At-Tamimi yang lahir di Najd 30 tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan beliau itu termasuk kelompok budak yang diperjualbelikan di Mekah. Beliau menjadi budak Ummu Ammar al-Khuzaiyah, sekutu dari Auf bin Abdi Auf Az-Zuhri, yakni ayahnya Abdurrahman bin Auf. Dan beliau bekerja sebagai budak menjadi tukang pandai besi yang membuat pedang, membuat peralatan dari besi. Maka ketika Rasulullah menyampaikan dakwah di Mekah pada saat itu, Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu yang berasal dari kalangan budak itu tertarik dan segera menyatakan keimanannya kepada Nabi. Oleh karena itu beliau termasuk dari kelompok sahabat Nabi yang pertama beriman dari kalangan anak-anak muda, dari kalangan hamba sahaya, seperti hanya Bilal radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika mengetahui bahwa Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam, mengumumkan bahwa dirinya sebagai Rasul, dan mengajak untuk meninggalkan kemusyrikan, menyembah kepada Allah, menyembah Allah Tuhan yang Esa, maka orang-orang kafir Quraisy, wabil khusus para pembesar-pembesar Quraisy di Mekah, mereka berjuang, mereka berupaya ingin menghentikan dakwah Nabi SAW dengan berbagai cara. Dan di antara cara yang mereka gunakan itu ada dua metode yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Metode yang pertama adalah menyerang Nabi secara psikologis, menyerang mental Nabi, supaya Nabi down, supaya Nabi drop, tidak ada semangat untuk melanjutkan dakwahnya. Yang kedua, orang kafir Quraisy itu berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan cara menyerang secara fisik. Ini secara garis besar strategi menghentikan dakwah Nabi ketika Nabi menyampaikan dakwah di Mekah pada saat itu. Nah, yang pertama, mereka menyerang secara psikologis. Misalnya dengan cara mengejek Nabi, dengan ejekan-ejekan yang tidak benar, dengan ejekan-ejekan yang sudah melampaui batas, dicemarkan kehormatannya, dicemarkan harga dirinya. Dan ejekan-ejekan ini bukan hanya disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, tetapi juga diikuti oleh para pengikut-pengikutnya, disebarluaskan ke seantero Mekah, disampaikan kepada setiap orang pada saat itu. Seperti dapat kita temukan di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang kafir Quraisy menyerang psikologis, menyerang mental Nabi. Di antaranya di surat Al-Qalam ayat 51 dikatakan bahwa Nabi itu innahu lamajnun, Muhammad itu benar-benar orang gila. Artinya jangan dipercaya dakwahnya, jangan dipercaya ajakannya, karena Muhammad itu lamajnun, orang gila. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 5 dikatakan wa qalu asatirul awwalina katabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Dan mereka itu berkata, yang disampaikan oleh Nabi itu, yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, dan diminta supaya dituliskan
maka dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jangan dipercaya, karena berita tentang Islam, berita tentang Allah, berita tentang surga, berita tentang neraka itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu yang dicatat kemudian disampaikan kepada kita siang dan malam. Kemudian dapat dibaca lagi di surat Shad ayat 4, dikatakan bahwa kata orang kafir, wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzab. Orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Orang penyihir. Jadi seorang penyihir itu bisa memisahkan dua sahabat yang bersahabat sangat dekat kemudian berpisah. Seorang penyihir itu bisa memisahkan antara suami dan istri bercerai. Seorang penyihir itu bisa memisahkan antara anak dan orang tua menjadi berpisah. Dan itulah yang terjadi di Mekah pada saat itu. Banyak suami istri yang berpisah, banyak ayah dan orang tua yang berpisah, banyak sahabat-sahabat yang sudah menjalin persahabatan lama dan erat berpisah. Maka mereka katakan, ini pekerjaan tukang sihir. Sebagaimana tukang sihir itu, dia bisa memisahkan dua sahabat yang bersahabat dekat menjadi bercerai-berai, berpisah, bisa memisahkan suami istri yang saling mencintai bercerai, bisa memisahkan antara anak dan bapak. Nah, padahal apa yang mereka sebutkan ini tidak benar. Memang betul banyak suami istri yang berpisah, banyak sahabat yang berpisah, banyak anak dan orang tua yang berpisah, tetapi bukan karena tersihir, tetapi dikarenakan berbeda keyakinan. Karena keyakinannya berbeda, maka suami dan istri itu berpisah. Suaminya masuk Islam, istrinya tidak. Atau sebaliknya, istrinya masuk Islam, suaminya tidak. Jadi perpisahan itu bukan dikarenakan sihir Nabi, tetapi ini karena pilihan akidah. Ini karena prinsip keimanan, ini karena prinsip keyakinan. Tapi mereka menghembuskan isu itu bahwa inilah perilakunya orang tukang sihir. Kemudian dapat ditemukan lagi di dalam surat Al-Isra 47. Bagaimana orang kafir Quraisy itu menyerang mental Nabi dengan mengatakan, in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Sesungguhnya jika kalian mengikuti Muhammad, illa rajulan mas'ura, kalian tidak mengikuti kecuali mengikuti seorang yang terkena sihir. Ini satu serangan atau satu pernyataan yang kontradiktif. Di satu sisi dia mengatakan Muhammad itu tukang sihir, tapi di kali lain dia mengatakan Muhammad itu seorang yang tersihir. Nah, ini menunjukkan satu fitnah, kedustaan, kebohongan yang mereka buat-buat. Para jamaah sekalian, serangan psikologis atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW itu dirasa lebih berat oleh Nabi daripada serangan fisik. Ini tentu berbeda dengan orang biasa. Maksudnya orang yang tidak terkenal, orang yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin mereka lebih berat diserang fisiknya daripada diserang kehormatannya. Karena kalau orang biasa yang tidak terkenal, yang tidak memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat, diserang nama baiknya, paling yang mengetahui hanya keluarganya, hanya teman-temannya, hanya orang sekampung, hanya orang sekompleknya. Tetapi kalau orang yang terkenal, orang yang memiliki kedudukan tinggi, terhormat di tengah-tengah masyarakat, ketika dicemarkan nama baiknya, maka yang mengetahui itu lebih banyak daripada orang biasa. Makanya serangan psikologis, serangan mental, pencemaran nama baik, Nabi dituduh orang gila, Nabi dituduh tukang sihir, Nabi dituduh pembohong, ini lebih berat dirasakan oleh Nabi daripada serangan fisik. Maka ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, kisahnya diceritakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana asyadu min yaumi Uhudin.
apakah pernah datang kepadamu satu hari yang lebih berat dirasakan penderitaannya, bebannya daripada hari perang Uhud? Perang Uhud itu perang di Bukit Uhud. Itu sebuah peristiwa perang yang memilukan, karena di situ 70 sahabat utama gugur di medan Uhud. Bahkan Nabi SAW juga terluka parah. Maka perang Uhud ini adalah perang yang memilukan dalam sejarah perang yang dipimpin oleh Nabi. Tetapi kata Nabi, ada yang lebih berat daripada perang itu, yakni laqad laqitu min qaumika malakitu wa kana asyaddu malakitu minhum yaumal aqabah. Yaitu aku pernah mengalami gangguan dari kaummu, yaitu pada peristiwa yang paling berat aku lalui pada hari Aqabah. Apa yang paling berat itu? Kata Nabi, id aradtu nafsi ala ibni abi Yalil ibni Abdi Kilal. Pada saat itu aku mendatangi Ibnu Abi Yalail bin Abdi Kulal untuk mendakwahinya, untuk mengajak agar beriman kepada Allah. Tetapi falam yujibni ila ma'aradtu, dia tidak memenuhi keinginanku. Malah dia itu menghina, mencaci maki, mendustakan, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan Nabi. Sampai saking Nabi sakit, lalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu Allah menawarkan melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, qad sami'a qauli qaumika laka. Innallaha qad sami'a qauli qaumika laka. Sesungguhnya Allah benar-benar telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Maka pada saat ini Allah menawarkan kepadamu melalui malaikat penjaga gunung ini, apabila kamu mau, maka malaikat penjaga gunung ini siap untuk menunggu perintahmu untuk melemparkan Al-Akhbasyain, mengangkat Al-Akhbasyain. Akhbasyain itu gunung besar yang ada di Mekah. Maksudnya Al-Akhbasyain itu adalah gunung Abi Kubais, Jabal Abi Kubais, dan Jabal Qayqan. Jabal Abi Kubais yaitu jabal gunung yang dekat dengan Bukit Sofa, dan Jabal Qayqan adalah gunung yang dekat dengan yang berlurusan dengan Bukit Marwah. Kalau seandainya engkau mau Muhammad, maka dua Al-Akhsyabain ini akan ditimpakan untuk membinasakan mereka. Tetapi dengan keagungan akhlak Nabi, dengan kesabaran Nabi, Nabi mengatakan jangan. Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullaha wahdahu la yusyriku billahi syai'a. Jangan. Justru aku mengharapkan mudah-mudahan lahir dari subi-subi mereka keturunan-keturunan yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan apapun dengan Allah. Ini sebuah harapan yang harus dimiliki oleh seorang imam, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang harus dimiliki oleh seorang pendai. Walaupun kita tidak berhasil mendakwahi orang tuanya, tapi kita tetap harus memiliki harapan yang besar. Mudah-mudahan anak-anaknya, keturunannya, cucunya dapat menjadi orang-orang soleh yang menyembah Allah, yang tidak menyekutukan Allah. Nah, kemudian Nabi juga pernah mendatangi para tokoh-tokoh di Taif. Ada 3 tokoh Taif yang didatangi oleh Nabi dengan harapan Nabi mengajak mereka supaya beriman kepada Allah dan mengajak mereka agar mereka menolong kaumnya juga untuk beriman kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Apa respon dari para tokoh Taif ini? Ternyata malah Nabi itu dicaci maki. Kata tokoh-tokoh Taif itu, sebagiannya mengatakan wa yamrutu siyabal a'bati in kana Allahu arsalak. Kata orang Taif, kata pemuka Taif, aku akan merobek kiswah Ka'bah jika Allah telah mengutusmu. Jadi saking tidak senangnya Nabi mengakui sebagai Rasul, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, sampai mereka mengancam kalau benar-benar Allah mengutusmu,
aku pasti akan merobek kiswah Ka'bah ini. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya mengatakan, amma wajadallahu ahadan yursiluhu ghairak. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selainmu? Kenapa justru kamu yang diutus? Ini juga satu ucapan yang sangat menyakitkan. Wa qala salis, wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Lain kunta rasulan minallah kama taqul la anta a'dhamu khataran min an arudda alikal kalam. Kalau seandainya engkau seorang utusan dari Allah sebagaimana yang engkau katakan, kata tokoh Taif, maka sungguh sangat berbahaya jika aku membantah perkataanmu. Tetapi wala in kunta takzibu 'ala Allah ma yanbaghi li an ukalimak. Tetapi karena engkau berdusta atas nama Allah, maka aku tidak pantas untuk berbicara dengan kamu. Inilah ucapan-ucapan tokoh dari Taif ketika diajak oleh Nabi untuk beriman kepada Allah, ketika diajak oleh Nabi untuk menolong Islam. Maka bagaimana kalau seandainya itu terjadi ke kita? Kita berdakwah, kemudian disambut dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan seperti itu. Tetapi keluarlah dari lisan mulia Rasulullah, Nabi malah berdoa, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, karena mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Lalu di antara ejekan lainnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, seperti yang disampaikan oleh Abu Jahal pada saat Nabi memperingatkan mereka dengan syajaratuz zakum. Nabi menceritakan bahwa di neraka itu ada pohon zakum yang tujuannya untuk menakut-nakuti orang-orang kafir Quraisy supaya mereka beriman kepada Allah. Tetapi bagaimana respon mereka? Kata Abu Jahal, ya ma'syara Quraisy, hatadruna ma syajaratuz zakum allati yukhawwifukum biha Muhammadun. Hai kaum Quraisy, apakah kalian tahu apa pohon zakum itu yang disampaikan oleh Rasul untuk menakut-nakuti kalian? Qalu, maka pengikutnya mengatakan, la, tidak tahu apa pohon zakum itu. Kata Abu Jahal, ajwatu yasriba bizubdi. Pohon zakum itu adalah kurma azwa kota Madinah. Ini penghinaannya terhadap dakwah Nabi. Pohon zakum itu kurma ajwanya kota Madinah. Maka wallahi la inistam kanna minha la natazakkumannaha tazakkuman. Demi Allah, apabila aku mendapatkan pohon zakum itu, maka benar-benar aku akan makan sepuas-puasnya. Oleh Nabi diperingatkan bahwa di neraka ada pohon zakum yang sebagai makanan untuk orang-orang yang zalim, tapi mereka malah menghina. Pohon zakum itu adalah kurma ajwa kota Madinah. Kalau saya bisa mendapatkan buah zakumnya itu, maka saya benar-benar akan memakan buah zakum itu sepuas-puasnya. Ini penghinaan. Maka pada saat itu Allah menurunkan Al-Quran yang mengatakan, inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yagli fil butun kaghalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah ta'amul asim, itu makanan hidangan bagi orang-orang yang berdosa. Kal muhli yagli fil butun, sebagaimana minyak yang panas yang mendidih di dalam tubuhnya, ketika dimakan maka mendidihlah di dalam perutnya. Kaghalil hamim, sebagaimana mendidihnya air yang sangat panas. Kemudian Nabi menyampaikan salah satu hadis, kata Nabi, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya jangan mati
kecuali kamu sudah siap mati. Maksudnya siap mati itu adalah sudah membawa bekal yang cukup untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh dari alam barzah hingga bertemu dengan Allah. Walau qatratan minaz zakumi qutirat. Kalau seandainya satu tetes dari getah pohon zakum ini netes ke bumi, la amarat ala ahli al-ardi aisyahum, maka sungguh benar-benar akan rusak kehidupan penghuni-penghuni seluruh bumi ini. Kalau satu tetes saja getahnya pohon zakum itu netes ke bumi, maka akan hancur seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Lalu kata Nabi, fa kaifa man laisa lahu ta'amun illa zakum. Bagaimana dengan orang yang tidak ada makanan kecuali makanan pohon zakum? Tetapi ketika disampaikan seperti itu, Abu Jahal malah mengatakan, pohon zakum itu azwatu Yasrib, itu adalah kurma ajwanya kota Madinah. Kalau aku mendapatkan pohon zakum itu akan aku makan sepuas-puasnya. Ini serangan psikologis yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, wabil khusus oleh gembongnya yaitu Abu Jahal. Yang kedua, strategi orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi itu menyerang secara fisik, baik menyerang kepada Nabi maupun menyerang para sahabat. Seperti diceritakan di banyak riwayat, mereka mencoba mengganggu Nabi di rumahnya dengan cara melempar Nabi dengan kotoran domba. Di dalam Syirah Ibnu Hisam dikatakan, fakana ahaduhum fima dzukira li yatrahu alaihi sallallahu alaihi wasallam rahimasyati wa huwa yusalli. Salah seorang di antara mereka melempar rahim domba ketika Nabi sedang sholat. Dilempar dengan rahim domba, dengan kadut domba. Wa kana ahaduhum yatrahu fi burmatihi idza nusibat lahu. Ada juga mereka yang melempar rahim domba itu dilemparkan ke panci Nabi ketika sedang dipakai. Ketika sedang masak dilempar dengan rahim domba. Hatta takhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijron yastatiru bihi minhum idza shalah, sehingga Nabi membuat penutup supaya tidak dilempari mereka ketika Nabi sedang sholat. Dan ketika Nabi dilempar dengan kotoran domba itu, Nabi tidak marah. Nabi hanya mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, ayu jiwari hadza. Cara bertetangga seperti inilah yang kamu lakukan. Summa yulqihi fit tariq, lalu oleh Nabi dibuang ke jalan. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dikatakan, mereka pernah mengganggu Nabi dengan cara menutup punggung Nabi ketika sedang bersujud, ditutup dengan kadut unta, dengan perut unta yang sudah dikeluarkan, disembelih untanya, diambil perutnya yang tempat kotoran itu ditimpakan ke punggung Nabi sampai Nabi tidak bisa bangun. Dan pada saat itu yang membangunkan adalah, yang menolong adalah putrinya, menolong Nabi mengangkat perut unta itu dan membersihkan kotoran unta di kepala dan punggung Nabi. Setelah itu Aisyah mencaci maki orang-orang kafir Quraisy yang mengganggu Nabi ketika sedang sholat. Dan Nabi juga saat itu mendoakan buruk kepada mereka karena perilakunya sudah melampaui batas. Kata Nabi, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, mudah-mudahan dibinasakan orang-orang Quraisy yang mengganggu dalam sholat itu. Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah, mudah-mudahan Abu Jahal celaka. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'id. Didoakan satu-satu supaya celaka. Dan doa Nabi ini dikabulkan. Semuanya mereka tersungkur mati fil qalibi badrin, di sumur Badar pada waktu perang Badar. Kemudian Abu Jahal juga mencoba mengganggu Nabi, bahkan ini nampaknya mau menyiksa Nabi ketika sedang sholat. Dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Abu Jahal,
hayu'affiru Muhammadun wajahu baina azhurikum. Apakah Muhammad itu masih berani menggosok-gosokkan mukanya ke tanah di hadapan kamu di depan Ka'bah? Kata teman-temannya, ya betul, na'am. Kata Abu Jahal, wallata wal uzza la in ra'aitu yaf'alu dzalik la ata'na ala raqabati. Demi Lata dan Uzza, kalau Muhammad berani lagi menyungkur-nyungkurkan wajahnya di hadapan Ka'bah, maksudnya bersujud, maka akan aku injak pundaknya. Aula mu'affiranna wajahu fitrab, atau akan aku sungkurkan wajahnya ke tanah. Kemudian tidak lama Rasul datang mau melaksanakan sholat, dan orang-orang Quraisy, pengikut-pengikut Abu Jahal ini sudah menduga, wah ini pasti terjadi, Muhammad ini pasti diinjak-injak di depan Ka'bah. Dan ketika Nabi sholat, pada saat bersujud, Abu Jahal ini mendekat, betul-betul mau menginjak Nabi ketika sedang sujud. Tapi belum sampai, fama ji'ahum minhu ila wa huwa yankusu ala akibaihi wa yattaqi biyadi. Belum sempat bisa mendekat ke Nabi, tiba-tiba mundur sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Teman-temannya tentu kaget. Malah apa yang terjadi kepadamu? Tadi kan kamu datang dengan penuh emosi mau menginjak kepala Nabi di depan Ka'bah. Kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqan min narin. Antara aku dan Muhammad itu ada parit yang di situ api menyala-nyala. Wa haula'i ajniyah, dan aku melihat sayap-sayap yang besar. Maksudnya sayap-sayap malaikat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laudana minni la akhtafatul malaikatu udwan. Kalau Abu Jahal berani mendekatiku, maka pasti malaikat akan menyambarnya anggota badannya satu-satu. Akan dilepaskan anggota badannya satu-satu. Lepaskan tangannya, lepaskan kakinya, dilepaskan matanya, dilepaskan lidahnya, dilepaskan kepalanya, disiksa, dicabik-cabik badannya oleh malaikat. Nah, ini salah satu peristiwa tindakan Abu Jahal yang kemudian dijaga oleh Allah karena ini sudah sangat membahayakan. Di kali lain ada juga seorang musyrikin namanya Uqbah bin Mu'id. Ketika Nabi sedang sholat, lalu selendang Nabi diambil, dililitkan ke leher Nabi, dicekik sambil ditarik ke belakang. Dan ini juga sempat diselamatkan oleh Abu Bakar. Ini gangguan-gangguan secara fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi pada saat dakwah di Mekah ketika itu. Akan tetapi gangguan, intimidasi yang dilakukan kepada Nabi itu tidak seberat yang dilakukan oleh mereka kepada para sahabat. Wabil khusus kepada sahabat-sahabat yang bukan berasal dari orang-orang besar. Kalau sahabat-sahabat yang tadinya berasal dari orang-orang terhormat, dari keluarga terhormat seperti Abu Bakar, itu mereka hanya menyerang secara mental, psikologisnya. Tetapi sahabat-sahabat yang berasal dari orang-orang lemah, apalagi hamba sahaya, itu biasanya disiksa dengan siksaan yang berat. Seperti diantaranya Abdullah bin Mas'ud ketika sedang mengumandangkan bacaan Al-Quran di Mekah, di Masjidil Haram, ketika itu oleh mereka dipukuli sampai terlihat bekas pukulannya. Kemudian Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang sebelumnya beliau itu adalah seorang hamba sahaya, Umayyah bin Khalaf. Dia disiksa dengan cara dijemur di tengah terik matahari, ditidurkan di atas tanah yang sangat panas, lalu diletakkan batu yang panas di dadanya. Tapi ini diselamatkan oleh Abu Bakar. Dan dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa orang yang pertama mengizharkan Islam, orang yang pertama menampakkan keislaman secara terbuka, itu adalah 7 orang. Yaitu pertama Rasulullah SAW, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ammar,
yang keempat ibunya Ammar yaitu Sumayyah, yang kelima Suhaib, yang keenam Bilal, yang ketujuh Miqdad. Tetapi Rasul ketika menampakkan keislamannya dilindungi oleh pamannya Abi Thalib, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak bebas, tidak berani mengganggu Nabi secara fisik dengan lebih kejam seperti yang dilakukan kepada sahabat-sahabat yang berasal dari orang-orang yang lemah, karena mereka segan terhadap Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar dibela oleh kaumnya. Adapun sahabat-sahabat yang lain itu mereka mengalami penyiksaan yang sangat berat. Kemudian Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sekeluarga disiksa dengan cara siksaan yang sangat sadis. Ayahnya dibunuh oleh Abu Jahal, kemudian ibunya juga dibunuh dengan cara ditusuk tombak, ditusuk oleh tombak Abu Jahal, kemaluannya sampai mati. Kemudian Ammar bin Yasir juga disiksa dengan siksaan yang sangat sadis, dan pada saat itu Nabi tidak bisa berbuat banyak karena belum memiliki kekuatan. Islam itu masih lemah. Orang yang masuk Islam juga baru sedikit. Nabi hanya berdoa, absyiru ala Ammar wa ala Yasir. Bergembiralah wahai keluarga Ammar, keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu, kamu akan masuk surga. Nah, kemudian yang keempat yang diceritakan dalam hadis ini adalah Khabbab bin Arat. Nah, Khabbab bin Arat ini juga di antara sahabat yang mengalami siksaan yang sangat sadis dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa pada satu saat ja'a Khabbabun ila Umar. Khabbab itu datang menemui Umar bin Khattab. Faqala uznu fama ahadun ahaqqu bihadzal majlis minka illa Ammar. Kata Umar bin Khattab, mendekatlah kemari. Tidaklah ada yang berhak dengan majlis ini daripada engkau kecuali Ammar. Jadi yang berhak duduk di majlis ini hanya Ammar bin Yasir dan Anda Khabbab bin Al-Arat. Faja'ala Khabbabun yurihi asara bi zahrihi mimma azabahul musyrikun. Lalu Khabbab pada saat itu menampakkan bekas-bekas punggungnya, luka di punggungnya akibat siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Dikatakan oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab Usudul Ghabah, inna Khabbaban sabar walam yu'til kuffara ma sa'alu. Sesungguhnya Khabbab itu telah bersabar dan ia tidak memenuhi keinginan orang-orang kafir. Faja'alu yuzikuna dhahrahu birradfi. Maka mereka pun menempelkan batu yang dipanaskan di atas punggung beliau, hatta zahaba lahmu matnihi, hingga hanguslah daging punggungnya. Jadi Khabbab bin Arat itu disiksa dengan cara ditempeli batu panas ke punggungnya sampai hanguslah daging punggungnya. Pernah disuruh dipaksa memakai baju besi yang sudah dipanaskan sampai terluka bakar badannya. Pernah juga disengat dengan sengatan besi yang sudah dipanaskan. Sehingga saking beratnya penderitaan Khabbab ini, pernah Khabbab itu mengatakan, laula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'utu bi. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami untuk meminta mati, maka kami akan meminta mati. Saking beratnya penderitaan yang beliau alami akibat penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Tapi beliau hadapi dengan kesabaran dan tidak melepaskan keimanannya. Nah, inilah beberapa bentuk siksaan, intimidasi, penekanan dari orang-orang kafir, baik secara fisik maupun secara mental. Dan mereka itu tidak disiksa, para sahabat ini tidak dibunuh, para sahabat itu tidak diintimidasi kecuali karena menyatakan beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak disiksa kecuali disebabkan mereka beriman kepada Allah yang maha terpuji. Maka
Khabbab bin Al-Arat ini kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kenapa Anda tidak meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah menolong kami? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kemenangan kepada kami?" Kata Nabi, "Bersabarlah. Bersabarlah wahai Khabbab. Sesungguhnya orang sebelum kamu ada yang ditangkap, dibuatkan galian di tanah sumur, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, lalu diletakkan gergaji di kepalanya, digergaji sampai terbelah badannya. Ada yang disisir dengan besi sehingga daging-dagingnya habis, disayat dalam keadaan hidup-hidup. Maka mereka tetap tidak berpaling dari agamanya. Insya Allah pada satu saat Allah pasti akan menyempurnakan agama ini. Maka bersabarlah." Nah, di antara orang-orang yang pernah mengalami penyiksaan yang berat itu diabadikan oleh Allah dalam Quran, ada yang disebut dengan Ashabur Ras. Ashabur Ras itu diceritakan dalam 2 ayat. Pertama di surat Al-Furqan 38-39, "Wa 'adu wa samud wa ashabur rassi wa qurunan baina zalika katsir." Dan kami binasakan kaum 'Ad dan kaum Samud dan penduduk Ras, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum tersebut. Nah, kemudian di surat Qaf ayat 12, "Katabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rassi wa samud." Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras. Jadi penduduk Ras itu pernah menyekap nabinya, dimasukkan ke dalam sumur, disiksa nabinya itu di dalam sumur. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran itu Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu artinya penghuni parit, yang diceritakan kisahnya di dalam Quran surat Al-Buruj, "Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud." Binasalah ashabul ukhdud. Kenapa ashabul ukhdud diancam dengan binasa? An-nari dzatil waqud, karena dia telah menyalakan api. Izhum 'alaiha qu'ud, yang ketika itu mereka duduk-duduk saja di sisinya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin kecuali mereka menyiksa disebabkan mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Nah, inilah beberapa contoh beratnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Maka Nabi dalam hadis ini menasihatkan kepada kita agar kita tetap bersabar, walaupun kita harus disekap di dalam tanah, kemudian digergaji kepala kita sampai badan kita terbelah dua, atau daging kita disayat-sayat, disisir dengan besi sehingga daging-daging kita terkelupas. Maka ma yasudduhu zalika andin, jangan sampai kita keluar dari agama kita, jangan sampai kita berpaling dari agama kita. Inilah pelajaran yang dapat diambil dari hadis nomor 41, bahwa Allah mengajarkan kepada kita agar kita bersabar di dalam mempertahankan akidah, agar kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, walaupun kita harus menghadapi kematian yang sangat mengenaskan. Kita harus kuat untuk mempertahankan akidah keislaman kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.